Perlu penambahan fakultas olahraga. Sebagai wakil presiden ya guys ya, mungkin salah ngomong gitu kan. Jadi kita hargai lah ya, walaupun Mas Gibran ini membaca teks jauh banget nih sama presiden kita yang kalau ngomong bahasa Inggris juga langsung, ngomong sama orang-orang juga tanpa melihat teks juga gitu guys ya. Halo para manusia, kembali lagi di channel Dua Kaki, welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi karena masih rame banget soal pagar laut ya guys ya, soal Mas Gibran, soal mantan presiden kita. Pokoknya masih banyak banget berita yang pengen diviralkan nih guys ya. Langsung aja pokoknya kita bacain berita seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Sikurus Mulyono daya rusaknya sangat luar biasa. Nah, gimana nih guys? Awalnya pagar laut terus jadi pagar beton. Sekarang kan kita tahu lagi rame banget di sosial media ya guys ya. Pagar sepanjang 30 km sekarang sudah dibongkar sama militer ya, sama TNI Angkatan Laut, tapi pelakunya belum terungkap nih guys ya. Ini ada anggota DPR ataupun pengamat politik ya guys ya. Tanah di IKN digadai 190 tahun, pasir laut dijual ke Singapura, laut dijual dan digadai, kerjaan si Mulyono. Nah, ini dia guys. Kita lihat nih guys. Ini mohon maaf banget kalau misalnya ada backsound, gue mute sebentar ya guys ya. Adalah kerjaan orang yang serakah. Itu aja udah jawabannya. Jadi kalau orang serakah itu ya, dia bagaimana penguasaan fisik itu. Tapi lihat nanti sebentar lagi jadi pagar beton. Sekarang kan pagar laut ya guys ya, dikhawatirkan nanti menjadi pagar beton gitu kira-kira ya guys ya. Lanjut, Jokowi merencanakan menjual NKRI ke Cina ya. Jokowi ujung tombak PKI gaya baru. Waduh, ini video terlalu panjang, makanya kita lihat cuplikannya sebentar saja ya guys ya. Termasuk ijazah palsu, banyak daftar bohongnya, tapi muaranya pada ijazah palsu, muaranya pada apa ya, keluar. Nah, itu berbohong aja. Dan dialah ujung tombak dari PKI gaya baru dengan Kepres PKI gaya baru ya guys ya. Ini si bapak ini yang bilang, bukan gua ya guys ya. Ini kita hanya menyampaikan saja, tapi yang jelas ya kita harus mengumpulkan bukti-bukti ya guys ya. Karena ini banyak banget yang mengarah ke mantan presiden kita soal pagar laut tersebut ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kita sebagai masyarakat yang baik ya guys ya, kita dorong untuk membantu pemerintah menangkap siapa pelaku dari pemagaran laut tersebut ya guys ya. Lanjut, lagian kepala nggak ada isinya dipilih. Nah, ini dia nih guys. Salahin siapa nih guys ya? Kalau seperti ini hanya rakyat biasa, nggak banyak orang komentar. Dia sekelas wapres yang seharusnya di atas rata-rata rakyatnya, tapi ternyata punya wapres tidak demikian, friend. Menuju Indonesia bobrok. Nah, ini nih guys ya. Gibran pimpin rapat seperti latihan baca. Ini viral juga nih di sosial media hari ini nih guys ya. Kita lihat nih guys ya. Gibran mimpin rapat tapi malah kayak lagi belajar baca. Saat memimpin rapat bersama para menteri menjadi bahan. Suasana rapat terlihat kondusif, namun warganet dengan terus-menerus menatap layar untuk membaca poin demi poin. Memiliki kerja yang implementatif dan jelas. Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa pola hidup sehat. Perlu penambahan fakultas olahraga. Ya, sebagai wakil presiden ya guys ya, mungkin salah ngomong gitu kan. Jadi kita hargai lah ya, walaupun Mas Gibran ini membaca teks jauh banget nih sama presiden kita yang kalau ngomong bahasa Inggris juga langsung, ngomong sama orang-orang juga tanpa melihat teks juga gitu guys ya. Ya jarang banget lah kita lihat Pak Presiden kita untuk membaca teks kayak Mas Gibran ini ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, karena Mas Gibran ini adalah pilihan masyarakat Indonesia yang baik budi ini ya, kita maklumin saja nih guys ya. Lanjut, mantap Bang Kolit, sang pemimpin revolusi rakyat Banten melawan oligarki rakus. Nah, ini kita tahu Pak Kolit ini adalah pejuang nelayan nih guys ya, kita bilang, karena dia yang paling bersuara mengenai pagar yang panjangnya 30 km itu nih guys ya. Ini kita lihat cuplikannya nih guys ya. Ini terlalu panjang, jadi kita lihat saja sedikit nih guys. Tanah setumpah darah, air yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini
kita sedang dipertontonkan bagaimana rakusnya para penjajah di tanah Banten ini. Maka Respect, kami respect, himbau guys. khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Semangat. Karena tidak akan pernah ada kota Serang, ada kota Cilegon, ada kota yang lainnya tanpa ada kota Tangerang. Begitu Keren juga banget, Cok. sebaliknya. Sumpah, respect, Cok. Kita tidak dipisahkan oleh lautan. Tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ini ibu siapa sih? Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten akan melawan. Rakyat Indonesia akan melawan. Gila, keren banget ya guys ya. Pak Khalid ini ya membangun semangat para nelayan Tangerang ya, khususnya di kota Tangerang ya, mendukung masyarakatnya ya guys ya, mendorong agar terus semangat melawan para pengusaha yang memagari laut tersebut nih guys ya. Pokoknya semangat terus untuk para nelayan ya guys ya. Lanjut, sebenarnya penjualan negara itu begitu masif dan terstruktur sejak zaman Mulyono. Waduh. Kalau memang pemerintah di bawah komando Prabowo niat tangkap bajingannya, kandangin dan mintai informasi semua cecunguk penjilat rejim waktu itu. Bener banget nih guys ya. Kita tahu ya guys ya, banyak banget problem di masa era Pak Jokowi kemarin ya guys ya. Para menteri, mantan-mantan menteri sudah ditangkepin, dan sekarang yang lagi viral ya kan, kasus nepotisme, ada lagi sekarang kasus pagar laut yang ada di Tangerang gitu guys. Makanya ini nggak kelar-kelar, bakal dibahas terus ini mantan presiden kita nih guys ya. Lanjut, Banten sebentar lagi akan nyate naga. Nah, ini dia. Semoga aja ya guys ya. Aparat-aparat kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia, kata Pak Presiden Prabowo nih guys ya. Terutama kita bersyukur punya presiden kayak Pak Prabowo ya guys ya, langsung mengambil sikap tanpa menunggu proses hukum pelaku dari pemagaran laut tersebut ya guys ya. Lanjut, mantan Menteri ATR BPN buka suara soal pagar laut. Menurut beliau, untuk urusan teknis pagar laut itu urusan KKP ya guys ya. Jadi lempar-lemparan gini nih, udah biasa lah itu ya guys ya. Ini kita lihat cuplikannya guys. Oh begini, kalau pagar laut itu secara teknis mungkin di Menteri KKP ya. Ya, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN, saya kira sudah bukan kapasitas saya secara teknis untuk menyampaikan. Kita hargai saja yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tapi perlu saya sampaikan bahwa pelayanan masyarakat khususnya adalah memberikan pelayanan untuk hak atas tanah. Sertifikat kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan saat ini juga sudah terrealisasi kurang lebih 120 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Termasuk laut mungkin nih. Menurut Pak Hadi sebaiknya tanya langsung ke KKP ya guys ya. Oke guys, jadi intinya sampai detik ini pun belum ada menemui titik terang mengenai pelaku yang bikin pagar laut di Tangerang tersebut ya guys ya. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri, sampai jumpa nanti.